Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Jadatullah dari kelas 10 IPS 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW dalam periode Madinah. Berikut ini beberapa peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. 1. Piagam Madinah atau juga bisa disebut Mitsak Madinah. Lahirnya Piagam Madinah yang diperkirakan kurang dari 2 tahun Rasulullah SAW tinggal di Madinah. Naskah Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal yang dibuat dalam 2 waktu yang berbeda. Kesepakatan yang pertama terjadi sebelum berlangsungnya Perang Badar dan berisi 24 pasal. Kesepakatan yang kedua terjadi setelah Perang Badar dan berisi 23 pasal. Inti dari Piagam Madinah adalah sebagai berikut. A. Kaum Yahudi beserta kaum Muslim wajib turut serta dalam peperangan. B. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum Muslimin. C. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dengan kaum Muslimin. D. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi di Bani Auf. E. Kaum Yahudi dan Muslimin harus tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. F. Kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. G. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. H. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. I. Muhammad Rasulullah SAW adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Seorang sejarawan bernama W. Montgomery Watt dalam bukunya Islamic Political Talk mengatakan bahwa poin-poin terpenting yang terdapat dalam Piagam Madinah yang menggambarkan bentuk negara adalah sebagai berikut. A. Orang-orang beriman dan ketergantungan mereka adalah merupakan suatu komunitas yang utuh atau ummah. B. Setiap suku atau bagian dari suku masyarakat ini bertanggung jawab terhadap harta rampasan atau uang tebusan atau nama masing-masing anggota. Pasal 2-11. C. Para anggota masyarakat diharapkan menunjukkan kekompakan dalam menghadapi tindak kriminal dan agar tidak membantu tindakan kriminal sekalipun. Untuk anggota terdekatnya yang tindakannya itu bersingkatan dengan anggota masyarakat lain. Pasal 13 dan 21. Para anggota masyarakat diharapkan menunjukkan rasa kekompakan yang penuh dan dalam menghadapi orang-orang yang tidak beriman, baik dalam situasi damai maupun situasi perang. Pasal 14, 17, 19, 44. Dan juga solidaritas dalam pemberian perlindungan tetangga. Pasal 15. Orang Yahudi yang berasal dari berbagai kelompok adalah milik masyarakat dan mereka harus menjaga agama mereka sendiri. Mereka dan orang-orang Islam harus saling membantu bila itu diperlakukan, termasuk bantuan militer. Pasal 24 sampai 35, 78, 38, 46. 2. Respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Selama berdakwah, Rasulullah SAW belum pernah memaksa apalagi memerangi seorang pun untuk memeluk Islam. Ajakan tersebut hanya sebatas menyampaikan kabar gembira maupun memberi peringatan. Dalam sejarah ada 2 sebutan untuk perang pada masa Rasulullah. Pertama, Ghazwah, yaitu peperangan yang tidak diikuti Rasulullah sebanyak 27 kali, dan kedua Syariah untuk peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW terbanyak 47 kali. Peristiwa Badar. Peristiwa Badar adalah perang pertama kali dalam sejarah Islam, terjadi dalam tahun 2 Hijriah atau tahun 625 Masehi di lembah Badar. Pasukan muslimin kala itu berjumlah 313 orang, dengan pasukan kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Peristiwa Uhud. Kekalahan dalam perang Badar membuat kaum kafir Quraisy berusaha untuk menghimpun kekuatan. Genap 1 tahun dari peristiwa perang Badar, berangkatlah pasukan kafir Quraisy menuju Madinah. Pasukan Quraisy Mekah berhenti di dekat Gunung Uhud di sebuah tempat bernama Ainun di tanah tandus utara Madinah di samping Gunung Uhud. Rasulullah SAW beserta pasukan muslimin Madinah keluar dari kota Madinah. Tepat di sebuah tempat bernama Syaud, beliau melaksanakan sholat subuh. Pada waktu itu Rasulullah SAW sudah sangat dekat dengan musuh. Disinilah Abdullah bin Ubay beserta 300 pasukan membelot dan kembali ke Madinah. Peristiwa Ahzab. Peristiwa Ahzab atau Perang Khandak terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah.
Di sekitar kota Madinah bagian utara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat tentang strategi dan taktik yang digunakan. Salah seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dulu ketika kami di negeri Persia, apabila kami dikepung musuh, maka kami membuat parit di sekitar kami, dan itu merupakan strategi yang sangat jitu dan belum dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya." Perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin sudah merindukan untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 6 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin berangkat ke Mekah. Jumlah mereka sebanyak 1.000 orang untuk menghilangkan praduga jelek dari kaum kafir Quraisy. Umat Islam berpakaian ihram dan menuntun ternak untuk disembelih pada hari tasyrik di Mina. Untuk sekedar menjaga diri, mereka membawa pedang yang disarungkan. Tidak lama kemudian, utusan kaum kafir Quraisy bernama Suhail bin Amr datang. Dalam pertemuan itu disepakati perjanjian antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Perjanjian ini disebut Perjanjian Hudaibiyah. Adapun isinya sebagai berikut. Umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umroh tahun ini. Tahun depan baru diperbolehkan, dan tidak boleh berada di Mekah lebih dari 3 hari. B. Keduanya tidak saling menyerang selama 10 tahun. C. Orang Islam yang lari ke Mekah murtad diperbolehkan, sedangkan orang kafir Mekah yang lari ke Madinah masuk Islam harus ditolak. D. Suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah ke Madinah atau mengikuti kafir Quraisy ke Mekah. Kaum muslimin tidak jadi melaksanakan ibadah umroh tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Nampaknya isi perjanjian ini merugikan kaum muslimin, tetapi nikmahnya sangat besar. Masa 10 tahun dapat dimanfaatkan untuk berdakwah dengan bebas tanpa khawatir ada gangguan dari kafir Quraisy. Ya, cukup sekian penjelasan tentang peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.